Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi semua untuk kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2. Materi kita hari ini adalah tentang vektor ya. Tentang vektor. Pengertian vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah, seperti yang sudah kamu catat minggu yang lalu ya. Besar vektor artinya panjang vektor. Arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Kamu perhatikan gambar vektor berikut ya. Gambar vektor ditulis ya, menulis vektor itu ada dengan huruf besar. Kamu perhatikan, kebetulan ini ya, titik pangkalnya A, titik ujung B, di atasnya ada garis ya. Nih kamu lihat AB ada garis, huruf besar ya kalau dengan dua huruf. Bisa juga diwakili dengan satu huruf, huruf U, huruf A, atau huruf kapital lainnya ya. Dan di bawahnya dibuat garis atau di atas dibuat garis. Kemudian notasi penulisan vektor itu ada 3. Bentuk vektor kolom ya. Misalnya vektor U, buka kurung, 3,4 tutup kurung ya, dia berbentuk kolom. Ini vektor U ini ada di R2 atau di satu bidang ya. Atau vektor PQ, 1, min 2, 0, buka kurung tutup kurung ya. Kemudian vektor baris ya, vektor U tadi itu kalau diubah ke vektor baris menjadi 3,4. Atau di sini kebetulan dibuat namanya vektor AB kan, sama tadi ya, kalau dengan dua huruf namanya vektor AB, ini U. Kemudian vektor V, negatif 2,3,0, tutup buka kurung tutup kurung. Itu notasi penulisan vektor ya. Kemudian vektor ditulis dengan notasi I, J, dan K. Misalnya vektor A, kamu perhatikan huruf A kecil, garisnya di bawah ini 3I kurang 2J tambah 7K. Materi hari ini yang mau kita bahas ya adalah vektor di R2. Adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Kamu perhatikan, ini sudah saya buat. Ini vektor. Ya. Misalnya saya buat ini namanya vektor A. Ya, di titik pangkalnya. Ini di titik pangkalnya ini. Ya, A. Kemudian di titik ujungnya ini B ya, kamu perhatikan. Nama vektornya ini saya namai misalnya vektor U. Ya, saya buat garisnya di atas ya. Jadi di sini kita akan menulis notasi penulisan vektor dalam bentuk kolom. Jadi vektor AB sama dengan vektor U sama dengan, ini cara penulisannya, nanti kalau apa cukup satu aja kamu tuliskan ya, sama dengan dalam bentuk kolom ya. Kita cari komponennya apa aja. Ini saya buat U1, ini U2, tutup kurung. U1 kamu perhatikan yang searah dengan sumbu X, berarti kemari ya, dia searah dengan sumbu X ke kiri. Berarti vektor U sama dengan buka kurung. Kamu lihat dari titik pangkal. Saya geser ini dari titik pangkalnya ini. A itu ada dua kotak ya, bergerak ke kiri dua satuan. 1, 2. Berarti ke kiri, maka besarnya adalah 2, arahnya ke kiri ya, ada tanda negatifnya. Negatif ini menyatakan bahwa vektor A itu bergerak ke kiri 2 langkah. Kan stop sampai di sini ya, yang searah dengan sumbu Y tadi. Nah ini kan. Kemudian dia bergerak ke atas sebanyak 1, 2, 3. Berarti positif kan kalau searah sumbu Y ke atas. Itulah maksudnya tadi komponennya hanya ada 2 ya. Jadi negatif 2,3.
3. Ini penulisan notasi vektor dalam bentuk kolom. Kemudian penulisan notasi vektor dalam bentuk baris. Bisa kamu buat seperti ini. U sama dengan, tinggal mindakan aja, min 2, min 2, min 2,4 ya. Kamu perhatikan betul-betul. Kalau ke kiri dia searah sumbu X yang ke kiri berarti kan dia negatif. Kalau ke kanan berarti dia positif. Kamu perhatikan lagi gambar yang kedua ini. Ini saya buat titik. Ini ya, titik pangkalnya. Misalnya saya namai K, titik ujungnya saya namai L. Dan ini vektor K misalnya saya namai. Ya, jadi tidak kaku, tidak monoton. Nama vektor itu boleh berasal dari abjad yang sudah kamu pelajari ya. Jadi vektor K sama dengan ini penulisannya dalam bentuk kolom ya. Dari titik pangkal yang searah sumbu X, dia kan ke kanan ini. Ya, ke kanan kan? Berarti 1, 2, 3. Positif kan kalau ke kanan, berarti 3. Ke atasnya, K1-nya 3, K2-nya lihat ke atas, 1, 2, 3. Berarti juga positif. Dia kan ke kanan atas. Jadi vektor K itu 3,3 ya, kamu perhatikan. Itu penulisan dalam kolom. Kalau penulisan dalam bentuk baris, nah 3,3. Demikianlah materi kita hari ini ya, penulisannya dalam bentuk notasi vektor, penulisan notasi vektor dalam bentuk kolom dan bentuk baris. Untuk agar kamu paham, kamu kerjakan latihan yang akan saya bagikan ya di latihan ini. Ini nyatakan vektor-vektor yang terdapat pada gambar di samping dalam bentuk baris, dalam bentuk vektor baris dan dalam bentuk vektor kolom. Namanya nggak lagi U ya, tergantung garisnya. Kamu perhatikan itu. Ada vektor E, vektor B, vektor A, vektor F, dan yang terakhir vektor C. Ya, kamu kerjakan di dalam buku latihanmu, kemudian kirimkan dalam GCR. Demikian saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di GCR-nya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugasmu ya. Ini ya, saya balikkan lagi ke yang tadi. Yang tadi gambarnya ini ya, kamu perhatikan. Jadi tergantung dari arah vektor itu ya, negatif 2,3, 3,3. Ini tadi saya perbaiki, negatif 2,3 ini ya, bukan 4 ini. Yang ini saya tulis, ini negatif 2,3. Nah ini ya, negatif 2,3. 3,3. Kita ulangi lagi ya, kalau ke kiri berarti dia negatif, arahnya negatif, besarnya 2 ya kan, panjangnya kan 2 satuan ini, 1, 2. Ke atas 1, 2, 3, positif 3, arahnya ke atas ya. Komponen Y nya, komponen X nya negatif 2, komponen Y nya, atau di sini U1, U2 ya, karena nama vektornya U. Kemudian ini K1 nya, K2 nya, lihat 1, 1, 2, 3. Berarti positif 3 ke kanan dia. Ini 1, 2, 3. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.